Adegan 1. Serafina. Di suatu malam, ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, seorang anak perempuan kecil bernama Serafina sedang menggambarkan imajinasinya di atas kertas, berhiaskan warna-warna cantik dari pensil warna miliknya. Sera, begitulah ia dipanggil, adalah seorang anak kecil yang sejak berumur genap 2 tahun telah memiliki ketertarikan terhadap warna dan gambar. Segala pikiran penuh imajinasi kerap ia tuangkan melalui gambar miliknya. Sera, tidur yuk, udah malam. Nanti kamu sakit loh. Bentar ya Ma, saya mau keluarin gambarannya dulu. Ayo saya jangan mama kamu, nanti kamu sakit loh. Iya deh Pak. Yuk beresin. Adegan 2. Takdir yang tak terhindar. Sera pun beranjak dari tempatnya dan bersiap untuk tidur. Tak berapa lama ia pun tertidur. Dalam lelapnya itu, ia memimpikan seorang pria tua yang menangis di ujung ranjang rumah sakit. Sera sadar bahwa itu adalah kakeknya. Kakek! Sera, bangun. Kakek masuk rumah sakit. Apa, Mah? Kakek tadi terjatuh dan sekarang lagi masuk rumah sakit. Ayo bangun, ganti baju. Iya, Mah. Mereka sekeluarga pun bergegas ke rumah sakit. Setibanya mereka di sana, Sera sedikit terkejut dengan keadaan rumah sakit yang sama persis dengan mimpinya. Sera merasa cemas, namun ia berusaha tidak memikirkannya. Adegan 3. Mimpi buruk. Beberapa hari kemudian, mimpi-mimpi yang indah maupun yang buruk terus berdatangan dan semakin nyata. Hingga di suatu malam, ia memimpikan papanya yang terbaring pucat di ranjang dan dikelilingi bunga mawar putih. Mimpi itu berhasil membuatnya ketakutan dan bangun dengan nafas yang tersegal serta tubuh yang gemetar. Mama, Papa, Ada apa, Sera? ada aku mimpi Ma, serem banget. Bapak saya itu cuma mimpi, kamu mimpi lagi ya? Mimpi-mimpi buruk pun terus berdatangan. Dalam 2 minggu terakhir, ia terus mengalami mimpi buruk tersebut. Setiap kali ia bermimpi, ia akan terbangun dan memanggil mama papanya yang akan selalu datang dan menghampirinya dengan pelukan hangat. Adegan 4. Melukis mimpi. Hari pun berselang. Suatu siang, ketika Sera sedang merenung di ruangan, mama yang datang menghampiri dan memberikannya beberapa kanvas putih dan berbagai peralatan menggambar. Mamanya berharap Sera dapat menorehkan setiap keresahan dalam coretan kanvas dan melupakan setiap mimpi buruknya. Sera, lihat nih, Ma punya sesuatu untuk kamu. Apa itu Ma? Ini tuh kanvas, kuas, palet, sama cat. Kamu suka ngelukis kan? Nah, kalau misalnya lain kali kamu mimpi buruk, kamu bisa ngelukis di kanvas ini. Dan mimpi itu pasti akan hilang. Oke Ma, terima kasih ya. Ih, lihat. Sera pun menuruti perkataan mamanya dan mulai melukiskan setiap mimpinya. Semakin hari, lukisannya semakin banyak dan memenuhi kamar tidurnya. Adegan 5. Lukisan buruk. Suatu hari, ketika Sera pergi ke sekolah, Auderia, ibunya membersihkan kamar Sera. Ia terkejut mendapati lukisan-lukisan yang dibuat oleh Sera. Astaga. Bagaimana mungkin? Lukisan ini terlihat sangat nyata. Harold, cepat ke sini. Apa bang? Bukan ya? Lihat, lukisan ini terlihat sangat nyata. Lihat di gambaran ini. Ini lukisan kakek. Ini emang bukan seperti lukisan anak ya. Aku juga merasa janggal. Loh, bagaimana kalau kita ke psikolog? Aku kenal seorang psikolog. Kita coba telepon ya. Baik. Adegan 6. Bantuan Atria. Halo Atria, apa kabar? Kabar baik. Tumben, Noval. Ada apa, Harold? Atria, jadi aku lagi bareng sama Adaria, jadi aku loudspeaker teleponnya dulu ya. Hai, Atria. Halo, Alderia. Ada apa? Kok kalian kayak kelihatan cemas kayak gitu? Jadi, Atria,
kita baru saja dapat lukisan-lukisan Sarah dan aku tadi sudah kirim ke WhatsApp-nya kamu. Jadi boleh kamu lihat gak? Atria, kami merasa ada yang aneh dengan lukisan itu. Tidak seperti lukisan anak kecil, begitu detail dan begitu nyata. Iya sih. Memang ini tidak seperti lukisan anak kecil sebatasnya. Anak seumur Sarah biasanya melukis hal secara abstrak. Atau kalaupun mereka melukis sebuah objek nyata, tidak akan sedetail dan senyata ini. Selama 9 tahun menangani pasien anak-anak, aku baru pertama kali melihat ini. Tapi analisa sementara aku, ada dua kemungkinan. Memang Sarah memiliki keahlian melukis di atas rata-rata, atau apakah Sarah memiliki kemampuan indigo? Apa dia suka melihat hal-hal yang tidak kalian lihat sehari-hari? Rasanya tidak. Tapi dia sering sekali suka bermimpi malam-malam. Katanya mimpinya seram. Dia sering kali terbangun setiap malam. Anak indigo kebanyakan tidak hanya mimpi. Kebanyakan mereka bisa melihat hal-hal di dunia nyata. Maaf, aku belum bisa bantu. Aku kan diskusi dengan teman-teman lain dan terus eksplorasi sebagai kemungkinan. Sementara, supaya kalian gak khawatir, kita anggap secara memiliki kemampuan di atas rata-rata ya. Mungkin kalian bisa fokusin dia ke melukis dan beri dia tema yang menyenangkan. Biar dia gak terus ingat mimpi buruknya itu lagi. Baiklah. Bila ada perkembangan, tolong kabari kami ya. Terima kasih. Baiklah. Bye. Adegan 7. Kematian Harold. Tahun demi tahun berlalu. Sarah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Mimpi buruk tak terlalu sering lagi menghampirinya. Namun tiba-tiba papanya jatuh sakit dan meninggalkan istri serta anaknya. Setelah ditinggal papanya, mimpi buruk itu mulai menghampirinya lagi. Jangan tinggalkan aku, Pak. Aku mengapa Papa makin jauh? Pak, Papa bisa kerja. Aduh, mimpi buruk lagi. Sebaiknya aku doa aja deh. Tuhan, entah mengapa aku terus bermimpi. Jauhkan aku dari semua mimpi buruk itu, Tuhan. Aku tidak bisa bercerita kepada Mama. Aku takut Mama cemas dan kembali ingat Papa. Jagai aku, Tuhan. Aku mau bangkit dan aku gak mau terus-menerus terpuruk dan sedih. Karena Papa udah gak ada. Aku yakin Tuhan akan memberi aku kekuatan. Amin. Adegan 8. Kesuksesan dan pelarian. Sarah pun berhasil bangkit dari kisah sedih kehilangan sang ayah. Setelah sekian lama, Sarah bertumbuh menjadi seorang seniman inspirasional dan terkenal di dalam dunia seni. Ia dikenal sebagai pelukis emosi. Setiap lukisan yang ia buat tampak seperti menyimpan kisah, seolah menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekedar warna dan bentuk. Namanya pun semakin mendunia. Selamat Sarah, anak Mama. Mama bangga banget sama kamu. Kamu bisa mencapai impian kamu dari kecil. Terima kasih ya Mama. Aku Sarah juga berterima kasih sama Mama. Soalnya tanpa Mama, pasti Sarah nggak bisa di sini sekarang. Tanpa dukungan Mama soalnya udah dukung Sarah banyak banget. Terima kasih ya Mama. Sama-sama Sarah, itu udah kewajiban Mama untuk selalu dukung kamu karena kamu adalah salah satunya Mama. Mama tadi lihat beberapa pengunjung kayak terpukau banget sama lukisan kamu. Sekali lagi Mama bangga banget sama kamu. Terima kasih ya Mama. Berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil menyembunyikan masa lalu aku itu. Masa lalu yang gelap. Masa lalu di mana tangan aku bergemetar setiap mencoret kertas. Aduh, semoga aku bisa melanjutkan ini. Adegan 9. Berita buruk. Sarah terus melanjutkan mimpi dan tenggelam dalam kesibukannya sebagai seorang pelukis. Berbagai pameran tingkat internasional telah ia gelar dan ia kerap berpindah-pindah negara. Hingga suatu hari,
Sarah mendapatkan kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Ia pun bergegas untuk pulang. Mama kenapa? Mama apa yang dirasa? Mama udah oke-oke aja kan? Kata dokter apa, Ma? Mama nggak apa-apa kok. Kata dokter ini cuma penyakit biasa. Mama udah sering kok sakit kayak gini. Ma, Mama tuh harus sehat. Mama gak boleh tinggalin Sarah, Ma. Sarah, segala sesuatu itu udah ada di tangan Tuhan. Sarah harus terus jadi anak yang baik, yang kuat. Tuhan itu selalu menemani Sarah nanti. Mama juga selalu ada di samping Sarah. Mama jangan gitu, Ma. Mama gak boleh bilang kayak begitu. Sarah, Mama selalu bangga sama Sarah. Mama punya sesuatu nih untuk Sarah. Ma? Ma? Adegan 10. Pergumulan kunci. Sarah tahu, apapun yang terjadi, ia harus menjalani hidupnya untuk terus melangkah ke depan. Namun, saat ini pikirannya kacau. Selepas pemakaman ibunya, ia hanya bisa terduduk lemas, merasa sepi dan sendiri. Air mata terus turun ke pipinya. Ketika ia merogoh kantong untuk mencari sapu tangan, tangannya menyentuh sebuah kunci. Ia pun teringat akan pemberian terakhir ibunya. Ini kunci apa sih, Ma? Mama mau Sarah ngapain? Emang kunci ini bisa buka apa, Ma? Kenapa sih Mama berikan Sarah kunci ini? Adegan 11. Mencari kebenaran. Di tengah kebingungannya, ia bangkit berdiri. Ia jalan ke rumah lamanya tempat Sarah, Mama, dan papanya tinggal dahulu. Sarah tidak tahu harus apa, tapi yang pasti kakinya terus menuntunnya ke rumah itu. Sarah mencoba membuka pintu depan, menyusuri setiap ruangan demi ruangan. Rumah itu masih sama, kamarnya pun masih sama. Namun tiba-tiba pandangannya teralihkan pada sebuah ruangan sebelah kamarnya. Satu-satunya ruangan yang terkunci rapat. Ia pun melangkah mendekat, mencoba memasukkan kunci dari kantongnya ke dalam lubang kunci tersebut. Pintu itu pun berhasil terbuka. Adegan 12. Lukisan terakhir. Di loteng rumah tua, debu berterbangan di udara yang pengap. Sarah berdiri di tengah ruangan itu. Kunci berkarat masih menggantung di pintu yang baru saja ia buka. Tempat ini berdebu sekali dan gelap sekali. Apa yang Ibu sembunyikan di sini? Karena gelap, Sarah pun menyalakan lampu di ruangan itu. Seketika ia melihat ribuan lukisan tersusun rapi. Beberapa berbingkai, sebagian lagi hanya kanvas kosong. Matanya membelalak saat melihat lukisan pertama. Dirinya kecil, memakai toga SMP dan memegang buket mawar. Lah, ini kan waktu aku lulus. Aduh, udah lama banget kenangan ini. Jadi kangen masa SMP deh. Ia menyusuri deretan lukisan. Setiap gambar adalah momen penting dalam hidupnya. Ulang tahun ke-10, liburan keluarga, bahkan hal-hal buruk sekalipun, semuanya tertangkap dengan detail yang jelas. Tanggal di sudut kanvas selalu tepat. Oleh karena itu, jantungnya berdegup dengan kencang. Tapi perasaanku kayaknya aku tidak pernah melukis ini deh. Tiba-tiba, angin dingin menerpa. Di lantai, terlihat dua lukisan yang janggal. Yang pertama, Auderia terbaring di rumah sakit. Dan Sarah menangis di sampingnya. Persis kejadian 2 hari yang lalu. Sarah pun melihat lukisan di sampingnya. Lukisan kedua memperlihatkan dirinya sendiri saat ini sedang berdiri di loteng. Gak mungkin. Ini aku sekarang. Seketika ia melihat lukisan terakhir. Dengan tangan yang gemetar, ia mendekati kanvas terakhir yang tertutup kain putih berdebu. Nafasnya memburu. Perlahan ia menarik kain terakhir itu. Suara petir menggelegar di luar. Lukisan itu hitam, pekat, dengan coretan merah seperti darah. Terlihat tulisan besar di bawahnya. 29 Februari, pukul 3 sore. Sarah memandang jam di tangannya.
2:55. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. 5 menit lagi. Setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba, cat di kanvas mulai bergerak sendiri. Goresan merah meregang, membentuk sosok manusiawi tanpa wajah dengan tangan panjang seperti bayangan. Lukisan itu bernafas. Kamu tidak bisa kabur dari takdirmu, Sarah. Itu hal yang bodoh. Sarah menjerit, menjatuhkan kain. Lukisan itu kini menunjukkan dirinya tergeletak tak bernyawa di lantai loteng. Tangannya berusaha meraih kuas cat yang ada di meja kayu. Siapa kamu? Aku gak mau mati. Kuas terhenti di udara, seolah ditahan, tangan tak terlihat. Udara menjadi beku, dan lukisan berubah lagi. Sosok hitam itu kini keluar dari kanvas dan jari-jari bayangannya merayap ke lantai. Adegan 13. Perjuangan melawan takdir. Loteng yang gelap, cahaya redup dari jendela kecil menyinari debu-debu yang bertebangan. Sarah terduduk di lantai kayu, tubuhnya gemetar, memandangi kuas cat yang terjatuh di dekatnya. Sosok bayangan hitam perlahan merayap keluar dari lukisan, memenuhi ruangan dengan dingin yang menusuk tulang. Ini tidak nyata. Ini hanya mimpi buruk lagi. Tentu saja. Iya, aku hanya bermimpi. Tetapi ketika ia melihat ke lukisan, setengah badan dari sosok itu sudah keluar. Tangannya yang panjang dan kurus menjulur, mencakar lantai kayu, menarik dirinya ke dunia nyata. Suara gesekan kuku di kayu membuat bulu kuduk Sarah berdiri. Kau pikir bisa rubah takdir pelukis? Kau hanya manusia kecil yang mencoba melawan arus waktu. Sarah menggapai-gapai di lantai, dan akhirnya tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah kotak cat tua. Di dalamnya masih ada kuas dan beberapa tabung cat yang sudah setengah kering. Matanya pun berbinar. Jika lukisan ini bisa menulis takdirku, maka aku bisa melukis ulang ceritanya. Dengan gerakan cepat, ia meraih kuas dan mencelupkannya ke dalam cat putih. Sosok itu sudah hampir sepenuhnya keluar. Bayangannya menutupi separuh ruangan. Sarah mulai melukis di atas lukisan hitam itu. Garis-garis putih membentuk pintu, lalu cahaya yang memancar dari dalamnya. Tidak, jangan. Lukisan itu bergetar hebat, seakan berusaha menolak perubahan. Tapi Sarah terus melukis dengan cepat, menambahkan detail-detail. Tangga yang turun ke bawah dan jalan keluar yang terang. Tangannya bergerak lincah, seperti sedang berlomba dengan waktu. Tiba-tiba, salah satu tangan bayangan itu mencengkram penggelangan tangan Sarah. Lepaskan! Dengan sisa tenaga, ia menjatuhkan botol cat merah ke lantai. Cat itu tumpah, membentuk genangan seperti darah. Dalam kepanikan, ia mencelupkan tangannya yang bebas ke dalam genangan itu, lalu mencamkan telapak tangan merahnya ke tengah lukisan, tepat di wajah kosong sosok itu. Ini belum berakhir. Aku akan kembali. Sarah terengah-engah, tubuhnya bersandar ke dinding. Matanya melihat jam yang ada di tangannya. Pukul 3:01. Ia berhasil melewati waktu kematiannya. Tapi ketika pandangannya turun ke lantai, genangan cat merah tadi membentuk pola yang aneh, seperti senyuman lebar. Dan di sudut loteng, selembar kanvas kecil yang terlewat mulai menunjukkan bercak hitam yang merambat pelan.
Sarah mengunci loteng. Tapi di sudut yang gelap, lukisan itu bergerak sendiri. Sosok itu masih ada, menunggu waktu yang tepat. Dia akan kembali menampakkan dirinya seperti sebuah rahasia yang tak pernah keluar. Matahari bahkan color palette dulu color palette jelek banget sih hijau sama ini, hijau sama ungu. Fun fact, hijau sering dipasangin sama ungu. Hijau janda. Ini matahari. Mana matahari? Oh, ini. Sekarang gimana sih ngewarnain nggak penuh? Tak, Padahal gue- tak, tak, Ntar ya, tak, guys. tak. Tuh. Apa lagi? Kupu-kupu. Mana pink? Ih, Sarah jelek banget gambarnya. Udah. Ih, Sarah marah-marah. Sabar, nih gue lagi gambar. Random banget gambarnya. Tahu nih Queen gimana sih? Kan Sarah yang Ini mataharinya besar karena Gede banget suara ketik. Suara ketik Valen ya? Apa Reno? Iya, Valin. Jelek gambarnya. pensif. Sarah lu bisa gambar itu. Gak bisa. Lo bisa jadi artis terkenal Sarah. Iya gitu emang Ordal ya, emang- lu? iya ya gue ordal. Ini apa lagi? Gue gambar apa lagi? Oh, teddy bear. Bunga matahari nggak sih? Ada coklat? Umur 6 tahunnya jelek banget Sarah. Oh my god Sarah. Ini nggak sih umur 6 tahun kebagusan gila gambarnya. Nggak tahu. Kan dia kan emang udah